Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Kembali lagi di pelajaran IPA. Umi harap kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti kelas Umi di hari ini. Nah, sesuai judul yang ada di slide, hari ini kita akan membahas mengenai 3 materi, yaitu yang pertama mengenai tahapan spermatogenesis dan oogenesis, tahapan fertilisasi, dan tahapan menstruasi. Nah, jadi langsung saja kita bahas ke slide berikutnya. Oke, ini merupakan gambar atau sketsa mengenai tahapan spermatogenesis dan oogenesis. Sebelumnya, spermatogenesis dan oogenesis ini udah kita singgung di materi sebelumnya. Nah, Umi mau review singkat lagi. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis singkatnya merupakan proses pembentukan sperma. Kita tahu sel sperma adalah sel kelamin yang dimiliki oleh laki-laki. Nah, proses ini sendiri di mana sih tempat berlangsungnya? Ini juga udah kita bahas. Tempat berlangsungnya spermatogenesis atau proses pembentukan sel sperma berada di testis. Nah, tahapannya sendiri seperti yang kita lihat pada gambar. Oke. Coba dilihat pada gambar ini merupakan tahapan spermatogenesis. Oke. Pertama-tama ini merupakan sel yang namanya spermatogonium. Oke. Spermatogonium ya, Nak. Nah, jadi si spermatogonium ini nanti akan membelah menjadi si spermatosit primer. Nah, ini bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris primary spermatosit. Artinya dalam bahasa Indonesia sel spermatosit primer. Primer artinya dia mengalami pembelahan yang pertama kali. Nah, dari spermatogonium ke berubah menjadi atau membelah menjadi spermatosit primer. Fase ini disebut nih dia di tengah-tengah disebut fase mitosis. Nah, kenapa Umi fase mitosis? Karena lihat di sini, Nak, dari spermatogonium menjadi spermatosit primer, kromosomnya berjumlah 2N. Nah, kalau kromosomnya masih 2N, itu disebut pembelahan mitosis seperti yang udah kita bahas sebelumnya ya. Nah, kemudian setelah dia berkembang membelah menjadi spermatosit primer, si spermatosit primer ini tahapan kedua Umi buat warna biru ya. Nah, si spermatosit primer ini akan membelah, ya kan? Membelah ini. Nah, membelah. Pembelahannya ini disebut tahap meiosis pertama. Nah, itu dia. Seperti yang kita tahu karena bahwa sel kelamin membelah secara meiosis. Nah, meiosis pembelahannya berlangsung dua kali sehingga sel anakannya itu berjumlah 4. Oke. Kita bahas lagi ke sini. Dari spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder. Nah, ini dia, spermatosit sekunder. Oke. Ya kan? Nah, kemudian dia meiosis ini kan berlangsung 2 kali ya, karena nah, masing-masing spermatosit sekunder ini membelah lagi secara meiosis, ya kan? Meiosis yang kedua. Didapatlah yang namanya masing-masing ini membelah menghasilkan 2 sel. Jadi selnya ada 3. Membelah menjadi spermatid. Nah, lihat, Nak,
spermatid jumlah kromosomnya udah N. Artinya kalau dia pembelahan mitosis ya kan, kromosomnya berjumlah setengah dari kromosom induknya, ini kromosom induk. Nah, jadi kan ini 2N bagi 2N. Jadi 1N gitu kan. Nah, ini spermatid ini sperma nak. Tapi sperma ini belum fungsional. Apa Umi maksudnya belum fungsional? Spermanya ini belum dapat berfungsi. Nah, sehingga setelah dia terbentuk sperma ini, dia akan melalui proses pematangan. Proses pematangan, ya kan? Nah, menjadi spermatozoa. Nah, spermatozoa ini merupakan sperma yang sudah berfungsi. Maksudnya belum berfungsi, maksudnya sudah berfungsi? Iya. Kalau dia spermatid, dia belum bisa membuahi. Kenapa Umi? Karena dia belum ada alat gerak. Makanya setelah dia berfungsi, dia namanya spermatozoa. Zoa berasal dari kata zoo. Zoo artinya hewan. Yang namanya hewan mempunyai alat gerak. Di sperma alat geraknya siapa Umi? Ini dia, ekor. Jadi nampak kan? Nah, perbedaannya di sini dia belum ada ekor, di sini udah ada ekor. Nah, dari spermatid ke spermatozoa dia membelah Umi. Dia nggak membelah lagi, cuman dia mengalami pematangan. Nah, pematangan sperma ini udah kita bahas sebelumnya kan? Nah, pematangan sperma ini terjadi di mana, Nak? Terjadi di didimis. Nah, ya kan? Nah, itu dia. Jadi dari fase spermatogonium. Nah, Umi buat lagi. Dari spermatogonium sampai ke spermatid. Nah, ini prosesnya di mana? Di testis. Ya kan, Nak? Seperti yang kita bahas sebelumnya. Sedangkan dari spermatid ke spermatozoa ini prosesnya di mana? Di epididymis. Bisa ya? Nah, jadi kalau kita normalkan dulu semuanya ya. Jadi dalam proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma dihasilkan yang namanya 4 sperma. Dari satu sperma akan dari satu spermatogonium akan menghasilkan 4 spermatozoa. Jadi tahapannya yang harus kamu ketahui, dari spermatogonium bermitosis menjadi spermatosit primer, spermatosit primer bermeiosis pertama menjadi spermatosit sekunder, spermatosit sekunder bermeiosis yang kedua menjadi spermatid, spermatid mengalami pematangan sehingga akan terbentuk yang namanya spermatozoa. Oke, bisa ya Nak? Nah, mudah-mudahan kamu paham. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu oogenesis. Nah, kita pindah nih pandangan kita ke sisi yang berwarna pink. Oke. Oogenesis ini juga kita udah singgung di materi sebelumnya. Apa itu Umi oogenesis? Umi ulang lagi. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel telur. Sel telur sendiri dapat disebut dengan ovum. Nah, nama lainnya itu ovum. Jadi oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur atau proses pembentukan ovum. Nah, proses pembentukan ovum ini sendiri tempatnya di mana Umi? Nah, tempatnya di ovarium, ya kan? Ovarium berjumlah 2 atau 1 pasang di rongga di sisi sebelah kanan dan kiri rongga pinggul wanita. Nah, jadi tahapan
oogenesis kurang lebih sebenarnya hampir sama dengan tahapan spermatogenesis. Nah, hampir sama berarti nggak sama. Nah, sama pertamanya yaitu ada sel induk, ya kan, sel kelamin induk, yaitu namanya si oogonium. Oogonium ini nanti akan bermitosis. Dia akan bermitosis menjadi oosit primer. Kromosomnya masih 2. Nah, proses ini disebut mitosis. Nah, ya karena kemudian dari oosit primer ini, nah, kemudian dia akan bermeiosis. Nah, dia akan bermeiosis, meiosis yang pertama. Nah, membelah menjadi 2 sel, ya, karena ada yang namanya ini oosit sekunder. Oosit sekunder. Nah, ini juga biasanya ada yang bilang ini juga oosit sekunder atau first polar body atau badan polar yang pertama. Memang bentuknya ini lebih kecil daripada ini, ya, karena nah, kemudian si oosit sekunder ini, nah, si oosit sekunder ini akan bermeiosis lagi yang kedua. Dia akan bermeiosis kedua, membelah, ya kan, menjadi yang pertama. Ini masing-masing bermeiosis, ya kan, ini juga masing-masing bermeiosis. Anakannya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang satu ini, nak. Yang satu ini dia akan berkembang menjadi yang namanya ootit. Apa itu Umi ootit? Ootit ini adalah ovum yang belum berfungsi. Nah, seperti itu. Jumlah kromosomnya hasil dari meiosis pasti setengah dari kromosom induk, jadinya N. Kromosom induknya 2N, setengahnya adalah N, ya, karena nah, kemudian dia yang satu ini berkembang lagi, ini kan bermeiosis jadi ootit. Yang lainnya jadi badan polar kedua, ini juga badan polar, ini juga badan polar. Loh, Mi, kok nggak sama? Iya. Dalam proses pembentukan sel telur, yang berkembang menjadi ootit cuma 1. Yang 3-3-nya ini nggak berkembang jadi ootit, tapi dia berkembang menjadi si badan polar. Nah, seperti itu. Umi, badan polar ini jadi fungsinya untuk apa? Nanti kita bahas. Kita ke ootit dulu. Hampir sama dengan si proses pembentukan sel sperma, si ootit ini kan belum berfungsi karena belum berfungsional. Nah, dia akan berdiferensiasi. Apa maksudnya? Dia akan mengalami proses pematangan, ya kan? Nah, di sini dia akan mengalami proses pematangan hingga menjadi ovum. Nah, ovum ini udah bisa dibuahi, berarti dia udah matang. Nah, jadi dia udah bersifat fungsional. Nah, seperti itu. Jadi ini belum fungsional, ini udah fungsional. Kita balik lagi, Mi. Jadi tadi si badan polar ini, Mi, fungsinya untuk apa? Nah, jadi si badan polar yang 3 ini nanti dia akan berfungsi sebagai cadangan makanan untuk si ovum. Ovum telur, karena sel telur harus ada cadangan makanannya. Jadi si badan polar yang 3 ini nanti dia akan berfungsi untuk cadangan makanan bagi si ovum. Nah, begitu singkatnya. Jadi untuk oogenesis sendiri yang kamu mesti ketahui yaitu tahapannya. Dan yang harus kamu hafal yaitu pertamanya itu si oogonium ya kan? Nah, kita iniin lagi ya, Nak. Nah, oogonium bermitosis menjadi oosit primer, ya kan, Nak? Nah, oosit primer akan bermeiosis yang pertama, ya kan, menjadi si oosit sekunder. Nah, oosit sekunder akan bermeiosis yang kedua menjadi ootit dan 3 badan polar. Nah, ootit ini yang satu ini
akan mengalami proses pematangan menjadi si ovum. Ovum merupakan hasil dari oogenesis. Jadi kesimpulannya, ya kan, untuk proses oogenesis dan spermatogenesis ini, kalau kita perhatikan nak, coba ya, kita perhatikan. Nah, kita perhatikan, oke, hasilnya. Untuk proses spermatogenesis ada 4 sel yang fungsional, ya kan? 4 sel sperma yang disfungsional. Sedangkan pada proses hasil dari proses oogenesis yang dihasilkan yaitu hanya 1 ovum yang fungsional. Nah, itu dia, makanya wanita itu dalam 1 bulan sekali dia menghasilkan ovum. Nah, sedangkan laki-laki memproduksi sperma ini kapan aja, menghasilkan banyak sperma. Nah, seperti itu dia. Bisa ya nak? Oke, kita lanjutkan ke bahasan yang berikutnya, yaitu mengenai fertilisasi atau pembuahan. Istilah ini juga udah Umi jelaskan di pertemuan kemarin, ya karena nah cuman untuk mereviewnya, apa sih maksudnya pembuahan? Fertilisasi itu maksudnya apa? Saya juga belum kurang ngerti Mi. Oke, kita bahas. Jadi fertilisasi itu singkatnya adalah proses bertemunya atau bersatunya sperma dengan ovum. Nah, proses bertemunya atau bersatunya sperma dengan ovum itu disebut dengan fertilisasi atau pembuahan. Di mana? Oke, kita lihat ke gambar nak. Di mana Mi tempatnya? Oke. Di saluran telur. Yang mana saluran telur ini juga punya nama lain ya, karena apa nama lain saluran telur? Oviduk atau tuba palopi. Yang mana itu Umi? Yang ini yang ditunjukkan di gambar. Nah, saluran ini dari sini ke sini melengkung, ini merupakan saluran tuba palopi. Bisa ya nak, ini yang disebut dengan saluran telur yang melengkung ini. Kalau ini kemarin itu siapa? Infundibulum, ya kan, untuk menangkap ovum yang udah matang. Nah, disinilah dia proses oogenesis kan, ini kan ovarium. Nah, ini dia oogenesis sampai udah matang. Nah, inilah dia ditangkap di infundibulum, kemudian dia akan melaju ke oviduk. Oke, yuk kita bahas ya. Nah, pertama sekali kenapa terjadi proses fertilisasi gitu ya, karena singkatnya udah dihasilkanlah ovum, ya kan, ovum keluar dari ovarium. Nah, ini dia ovumnya, ya kan, ini dia ovumnya. Ovum keluar ditangkap oleh infundibulum, kemudian masuk ke tuba palopi atau saluran telur. Nah, kemudian datanglah si sperma. Sperma warnanya kita bikin warna biru aja ya. Datanglah si sperma, datang sperma. Ketemuan. Ini ovumnya, ya kan? Ini ovumnya. Ini ovum ketemu dengan sperma di sini. Nah, inilah dia gambarnya, jelasnya. Bertemu kan, ini sperma banyak kan? Bertemu dengan ovum. Pertemuan ini namanya apa Umi? Pertemuan ini namanya, tunggu dulu. Pertemuan ini namanya pembuahan atau fertilisasi. Nah, itulah dia prosesnya nak. Nah, setelah dia berfertilisasi ketemu, nah bersatunya
sperma dan ovum akan dihasilkan yang namanya ini zigot. Langsung bentuk zigot dia, karena zigot ini, nah di sini udah jadi zigot kan. Dia kan akan jalan terus, jalan. Lihat tanda panahnya, jalan. Dia akan membelah ya kan, membelah, bermitosis dia. Bermitosis ini makin banyak ya kan? Makin banyak membelah sampai dia kemana nak? Sampai dia ke rahim ya kan. Udah rahim dia tep ya karena gini kan. Nah, kemudian pertama dia di sini dulu. Kan pertama dia ke sini dulu, ke rahim ya kan. Kemudian dia nih di sini panahnya. Kemudian dia menancap di mana nih? Kalau ini rahim kan? Kalau ini rahim, ini kan rahim nih. Nih, lihat tanda panahnya, ini rahim ya kan? Ini rahim. Dia akan menancap ke sini. Nah, di sini dia menancap. Ini adalah si endometrium. Nah, nih sesuai dengan tanda panahnya. Ini adalah endometrium. Nah, di sini di endometrium ini kan banyak gumpalan darah ya karena banyak gumpalan darah. Nah, di sini menancap. Sel embrio ini tadi kan dari zigot berkembang membelah menjadi embrio. Embrio tertanam di endometrium. Nah, selama hari ke-9 setelah pembuahan sampai 9 bulan berikutnya ini akan berkembang menjadi bayi atau janin. Setelah 9 bulan barulah nanti dia dilahirkan menjadi seorang anak. Siapa anaknya? Anaknya itu adalah kamu. Ya kan? Kamu itu hasil dari pembuahan. Kamu itu contoh dari pembuahan, dari fertilisasi. Nah, seperti itulah tahapan proses fertilisasi hingga terbentuknya seorang anak atau janin atau bayi. Nah, seperti itu. Bisa ya, Nak? Nah, jadi yang harus kamu tahu itu mekanismenya, prosesnya, dan tempatnya di mana. Fertilisasi itu tempatnya di mana? Tempatnya itu adalah di tuba Fallopi atau saluran telur atau oviduk. Nah, seperti itu. Bisa ya, Nak? Oke, kita netralkan lagi. Nah, seperti itulah dia prosesnya. Nah, sekarang kita balik ke bahas ke materi selanjutnya, yaitu materi mengenai menstruasi. Oke, ini Umi tampilkan gambarnya ya, Nak. Menstruasi adalah proses luruhnya atau lunturnya atau luruhnya darah di dinding rahim. Dinding rahim itu siapa, Umi? Dinding rahim itu nama lain dari si endometrium. Endometrium itu adalah dinding rahim perempuan, wanita. Jadi memang menstruasi ini dialami oleh wanita, laki-laki enggak. Nah, jadi kan udah kita bahas karena bahwa selama wanita itu beroogenesis. Nah, ini ada gambarnya. Ini gambar dinding rahim. Ini gambar dinding rahim ya. Ini gambar dinding rahim endometrium. Ini hormon-hormon yang terkait. Sedangkan ini dia proses yang namanya oogenesis. Nah, jadi kita hubungkan ini di gambarnya. Jadi yang perlu kamu tahu adalah menstruasi ini adalah peristiwa luruhnya darah pada dinding rahim wanita. Ketika ovum yang dihasilkan tidak dibuahi oleh sperma. Nah, ketika tidak terjadi fertilisasi, berarti terjadilah menstruasi. Nah, seperti itu. Nah, menstruasi ini sendiri, Nak, biasanya normalnya itu lamanya itu terjadi 7 hari atau 1 minggu sampai 14 hari normalnya wanita itu menstruasi setiap bulannya. Itu durasinya 1 minggu sampai 2 minggu. Nah, menstruasi sendiri ini dilibatkan atau mengaitkan beberapa hormon. Hormon yang terkait itu ada hormon yang seperti ini, ada estrogen, progesteron. Nah,
hormon estrogen dan progesteron ini bekerjanya tidak sama. Nah, seperti itu. Kita bahas. Di sini ada hari ya, Nak. Hari ke-0, 5. Hari ke-10, 14, 15, 20, 25, 28. Nah, kenapa 28 hari, Mi? Kenapa nggak 30 hari, kan sebulan? Iya. Siklus menstruasi itu berlangsung selama 28 hari. Makanya perempuan itu nggak ada yang mens tepat waktu. Bulan ini itu mungkin ada. Cuman normalnya itu tidak sama tanggalnya. Jadi misalnya bulan ini tanggal 25 menstruasi. Bulan depan itu belum tentu 25. Bisa aja maju karena kan dia cuma 28 hari. Nah, bisa aja jadi 23 atau 22. Nah, kisaran tanggal segitu karena di sini kan 28 ke 30 kan beda 3 hari. Kalau ada 31 28 ke 30 beda 2 hari. Kalau bulannya ada 31, nah 3 hari. Nah, seperti itu. Nah, kita bahas dari hari di mana menstruasi. Nah, itu dia. Dihitungnya dari pertama menstruasi nih, Nak. Nah, ini menstruasi ya, Umi tandai. Ini menstruasi ya kan. Menstruasi dari hari ke-0 sampai ke-5 lewat berarti 7 ya. Nah, ini menstruasi. Tengok, Nak. Luruh, ini gambarnya merah kan, warnanya merah kan. Luntur dan dia turun, berarti turunlah menstruasi lah, jatuhlah darahnya ya kan, jatuhlah darahnya dari dinding endometrium. Karena setelah menstruasi, nah ini udah nggak berdarah lagi kan, dan di sini udah nggak berdarah lagi, nggak ada lagi warna merah-merahnya kan, artinya Umi buat warna lain aja. Nah, warna biru ini di sini udah nggak berdarah lagi ya kan, di sini udah berdarah lagi, artinya kita lihat ke atas, Nak, kita lihat ke atas. Nah, ketika dia tidak berdarah lagi, nah ketika udah selesai menstruasi, nah terjadilah proses oogenesis. Nah, pembentukan oogenesis. Ya kan? Nih, folikel itu artinya folikel itu calon ovum, artinya oogonium. Nah, oogonium beroogenesis lagi sampai dia ovulasi. Nah, ovulasi itu proses matangnya ovum. Jadi ovum ketika keluar dari ovarium ke infundibulum itu namanya proses ovulasi, ya kan? Ovulasi itu tengok, Nak, berlangsung dari hari kapan sampai kapan? Dari tanggal 7 ya kan, dari habis kamu menstruasi sampai seminggu ke depan. Nah, seminggu ke depan. Jadi ketika hari ini kamu menstruasi ya kan, selama 7 hari. Kamu udah selesai menstruasi hari ke-8. Hari ke-8 seminggu berikutnya nih. Berikutnya dari hari ke-8. Berarti 8 tambah 7. Ya kan, misalnya hari ke-15. Nah, bener kan, hari ke-15, hari ke-14 atau 15 kamu memproduksi ovum lagi. Nah, kamu memproduksi ovum lagi. Lihat nak gambarnya. Nah, setelah ovulasi ya, lihat gambarnya. Nah, si endometrium tengok nih, menebal lagi, ditebalkan oleh darah. Ini kan merah-merah kan, ditebalkan oleh darah. Kenapa? Karena kan bersiap, kalau misalnya ada sperma membuahi kan berarti terjadilah janin ya, karena terjadilah janin. Kalau janin terbentuk kan mesti harus banyak nih darah di endometrium, karena nanti kan si janin itu akan menempel di endometrium ya kan, seperti gambar tadi waktu fertilisasi. Nah, jadi dia ditebalkan oleh darah, tengok nih. Nah, ini gambarnya merah kan, ini karena Umi hijau kan. Oke. Lihat skemanya. Darah kan nih, tebal dia darah. Ini kan tadi nyiut dia kan. Nah, ini tebal darah. Ini kan darah semua, darah. Nah, setelah ovulasi kan darah. Di hari ke-28. Nah, enggak juga rupanya kan enggak dibuahi sperma kan? Ini kan enggak jadi dibuahi sperma. Balik lagi ke sini. Menstruasi.
luruh lagi. Nah, itu di 28 hari setelah menstruasi. Jadi menstruasi lagi. Nah, seperti itu. Seperti itulah siklus menstruasi. Jadi yang harus kamu ketahui adalah menstruasi itu sendiri diakibatkan karena ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga darah yang menebal di dinding endometrium itu meluruh atau luntur. Nah, ketika meluruhnya dinding endometrium itu menyebabkan rasa nyeri di bagian-bagian tertentu di tubuh wanita, seperti misalnya di perut bagian bawah atau di pinggang. Nah, seperti itu. Kenapa mama saya kalau misalnya kamu kan laki-laki gitu kan, mama saya kalau misalnya dia menstruasi marah-marah. Iya, kenapa? Karena ada perubahan hormon di sini. Nah, ada perubahan hormon. Kalau kita lihat di fase hormonnya ketika habis menstruasi, nah ketika habis menstruasi hormon estrogen kan, nah yang bekerja ketika menstruasi hormon estrogen yang bekerja nih kan. Nah, setelah pasca menstruasi, nah hormon apa yang bekerja? Hormon progesteron. Jadi antara dari sini ke sini, nah dari sini ke sini mengalami penurunan dan peningkatan di waktu yang dekat, sehingga orang ketika menstruasi itu bawaannya ada yang pingin makan, ada yang males. Nah, seperti itu karena respon hormon tergantung respon tubuh masing-masing seseorang. Nah, begitu juga kamu yang perempuan, seperti Umi juga wanita yang merasakannya. Nah, seperti itu. Oke, bisa ya nak? Jadi untuk hari ini sekian pembelajaran kita, kemudian kita bahas di forum selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.